Hari ini Novi mau cerita tentang seekor kura-kura dan angsa. Kisahnya dengarkan berikutnya ya. Ini dia, Novi mau bercerita tentang apa yang ada di buku ini. Judulnya Kura-kura dan Angsa. Pengarangnya Kak Ermina Krismarsanti. Kita lihat di halaman pertama, anak-anak bisa lihat ada gambar seekor kura-kura dan dua buah angsa yang sedang bermain. Gimana ceritanya ya? Kita ikuti. Di sebuah danau hiduplah kura-kura dan dua ekor angsa. Kura-kura dan kedua angsa berteman baik. Angsa bilang, "Selamat pagi kura-kura, hari ini cerah sekali," kata si angsa. "Oh, selamat pagi angsa. Iya, hari ini sangat cerah," kata si kura-kura. Setiap hari, angsa dan kura-kura berenang di danau. Mereka bermain bersama. Setelah cukup lama berenang, kedua angsa tersebut langsung terbang. Kedua angsa melihat pemandangan alam dari atas langit. Lalu si angsa berkata kepada kura-kura, "Kura-kura, kami terbang dulu ya," kata angsa. "Oh iya," kata si kura-kura kepada angsa. Pada saat sendirian, kura-kura sering melamun. "Aku kok pengen terbang ya," kata kura-kura. Kura-kura membayangkan dirinya mempunyai sayap dan bisa terbang ke angkasa seperti angsa. Tapi semua itu hanya lamunan karena si kura-kura nggak punya sayap. Kura-kura jadi berhayal, dia ingin menjadi binatang yang lainnya. Ingin seperti kelinci yang bisa melompat, ingin seperti tupai yang bisa melompat-lompat. Nah, kura-kura gak pernah puas dengan keadaan dirinya sendiri. Dia gak bersyukur atas apa yang sudah diberikan sama Allah. Kura-kura hanya mengeluh setiap harinya. Dia berpikir, "Rumahku berat sekali, kemana-mana rumahku harus kubawa. Modal kakiku kan kecil, jalanku juga lambat," keluh si kura-kura. Sore itu, kedua angsa pulang dari terbang. Mereka turun ke bawah. Lalu mereka bertemu dengan si kura-kura. Angsa mendapati kura-kura sedang melamun. Lalu angsa mendekati kura-kura. "Hei, jangan melamun, kami akan bercerita. Biasanya kamu akan mendengarkan kami kura-kura," kata si angsa. "Iya, berceritalah, aku senang mendengarnya," kata si kura-kura. Kura-kura tertegun mendengar cerita kedua angsa, karena si angsa bercerita tentang keindahan yang mereka lihat dari atas sana. Si kura-kura semakin ingin mempunyai sayap dan bisa terbang seperti angsa. Tiba-tiba kura-kura tampak sedih dan menangis. "Aku ingin bisa terbang seperti angsa. Aku ingin melihat pemandangan," kata si kura-kura. Kasihan ya anak-anak ya." Nah, kedua angsa kasihan juga tuh melihat si kura-kura. Suatu hari kedua angsa saling ngobrol. Mereka bilang, "Temanku, kasihan sekali ya kura-kura. Gimana ya caranya biar kita bisa bikin kura-kura senang?" kata salah satu angsa itu. Lalu tiba-tiba, ting! Si angsa dapat ide cemerlang. "Aha, aku dapat ide," kata si angsa. "Bagaimana kalau kita ajak kura-kura itu terbang?" Nah, akhirnya kedua angsa datang menemui kura-kura. "Kura-kura, ayo ikut terbang bersama kami," kata si angsa. Kura-kura terkejut setengah tidak percaya. "Ah, masa sih bisa? Aku kan gak punya sayap," kata si kura-kura. "Kalian hanya mengolok-olokku." "Tidak kura-kura, kami beneran mau ngajakin kamu
terbang, kata si angsa. Lalu pada suatu ketika, pada akhirnya nih suatu hari, kedua angsa memberitahu kepada si kura-kura bagaimana caranya agar dia bisa terbang. Ternyata si angsa ini memberikan sebuah tongkat kayu kepada si kura-kura. Kura-kura heran. Kenapa kamu memberiku tongkat kayu? Kata si kura-kura. Lalu si angsa menjelaskan kepada kura-kura. Kura-kura, nanti kita akan sama-sama mengigit kayu ini ya. Kamu gigit seperti ini. Oke? Kata si angsa. Nah, sebelum terbang, akhirnya kedua angsa menasihati kura-kura. Kura-kura, saat kita terbang, jangan sekalipun kamu berbicara. Oke? Kamu harus janji ya kura-kura, kata si angsa. Baiklah, aku janji dan akan selalu ingat, kata kura-kura kepada angsa. Kedua angsa dan kura-kura lalu menggigit kayu dan bersiap untuk terbang bersama. Nah, lihat seperti ini gambarnya. Kedua angsa membawa kura-kura terbang semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Kura-kura berpikir, wow, indah sekali pemandangan di bawah sana. Dia tidak berani berbicara karena sudah berjanji sama angsa untuk tidak bicara. Lalu tiba-tiba ketika mereka sampai di atas perkampungan warga, mereka melihat anak kecil bermain. Angsa dan kura-kura melihat ke bawah. Wah, seru sekali dalam hati mereka. Lalu ada seorang anak yang menonggak ke langit dan berteriak, "Hei, lihat, ada dua angsa membawa kura-kura," kata anak ini. Anak-anak menengok ke langit. Lalu angsa membawa kura-kura lucu sekali, kata anak-anak berteriak. Lalu kura-kura merasa ditertawakan oleh anak-anak dan merasa tersinggung. Kura-kura marah banget karena diketawain sama nih anak-anak. Nah, akhirnya kura-kura berteriak. Di tengah jalan, angsa dan kura-kura bertemu dengan seekor gagak. Kura-kura berpikir, itu kan burung gagak, kata kura-kura. Lalu gagak bicara seperti ini, "Hei, kamu pasti raja kura-kura kan? Pasti kedua angsa ini pengawalmu," kata si gagak. Nah, tanpa disadari, kura-kura lupa. Dia berbicara kepada si gagak dan menjawab, "Tentu." Oh my god, padahal nggak boleh bicara ya tadi ya kura-kuranya, tapi kura-kuranya lupa. Dia malah menjawab pertanyaan gagak. "Tentu," kata kura-kura. Nah, apa yang terjadi karena dia berbicara? Akhirnya kura-kura melepaskan gigitannya dari kayu dan kura-kura terjatuh dari langit. Kasihan banget. Nah, akhirnya kura-kura teriak, "Ah!" Dia terjatuh dan si angsa melesat ke bawah ingin menolong kura-kura. Tapi sudah terlambat, kura-kuranya sudah jatuh ke bawah. Nah, sudah selesai ceritanya anak-anak. Kalau anak-anak berjanji tidak boleh mengingkari, oke? Kalau sudah berjanji harus menepati. Oke, sekian cerita dari Bu Novi. Semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.